adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Kak Ziva doakan semoga semuanya adik-adik di rumah tetap sehat ya, bersama mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan semua keluarga. Nah, adik-adik, biarpun kita tetap ibadahnya dari rumah, tetapi kita tetap harus berpakaian yang rapi selayaknya kita mau datang ibadah IPA ke gereja setiap hari Minggu biasanya. Jadi kita tetap harus memakai pakaian yang rapi, baju yang rapi, celana yang rapi, dan kita tetap harus mendengarkan dan duduk yang manis selayaknya adik-adik sedang ibadah di gereja ya. Nah adik-adik, kita langsung saja mulai ibadah kita siang hari ini. Kak Zeva undang bangkit berdiri, dan kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Keren, semangat adik-adik. Nah, kita tetap masih mau memuji Tuhan dan tetap masih berdiri. Kita menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dan kita mau menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber
Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dan kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kami semua boleh berkumpul di sini dan kembali beribadah. Biarpun kami hanya lewat live streaming di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk melindungi kami semua. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus juga boleh berkati hamba-Mu sebagai liturgos. Tuhan boleh berkati Kak Ito yang akan membawakan cerita firman-Mu, serta Kak Ivana yang akan menceritakan tentang aktivitas. Tuhan Yesus boleh berkati juga adik-adik layan serta keluarga yang ada di rumah, dan seluruh kakak layan juga yang dimanapun kakak-kakak layan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita panggil sama-sama ya, Kak Ito. Hai adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan, kita semua sehat selalu ya adik-adik. Nah, hari ini Kakak Ito ingin bercerita nih mengenai firman Tuhan. Kira-kira cerita apa ya yang Kakak Ito akan bawakan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari adik-adik kita menyiapkan dulu Alkitab kita. Ayo, Alkitabnya mana yuk? Udah siap semua? Oke, kalau udah siap, mari sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi, kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami supaya bisa mengerti sisi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita di kitab Hosea, pasalnya yang ke-6, ayat 1-3. Yuk kita baca sama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, tahu nggak siapa ini? Ya, betul. Ini Ibu Guru yang selalu mengajar kita. Walaupun saat ini kita juga sedang belajar di rumah. Nah, Bu Guru ini setiap di kelas akan selalu mengajar supaya kita semua bisa pintar. Sama kayak Kakak itu waktu itu dulu selalu diajar dengan Bu Guru.
Nah, Bu Guru akan memberikan kita nilai yang baik kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita malas-malesan, pasti dong akan dimarahi atau kita akan dapat hukuman ya adik-adik. Tapi hukuman dan nasihat itu semua demi kebaikan kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, sama nih seperti Po dari Kung Fu Panda. Dia belajar sama Shifu supaya dia bisa mengerti Kung Fu. Nah, adik-adik, coba nih, ntar lagi kita lihat gimana sih Po latihan sama Shifu ini. My fault. I cannot train you the way I have trained the five. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Let's begin. Whoa! Nah, seperti Po yang diberikan pelajaran yang keras sama Shifu dengan dipukul atau dimarahi, Kitab Hosea memberitahu kita tentang Tuhan Allah yang selalu memberikan kita pembelajaran lewat guru dan orang tua kita. Nah, Tuhan Allah mau memberikan kita yang terbaik adik-adik karena Tuhan mau kita berhasil. Misalnya Tuhan mendidik kita lewat orang tua kita. Misalnya waktu mama papa memberikan tugas pada adik-adik untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, seperti mungkin mencuci piring atau membersihkan tempat tidur. Pasti mama dan papa adik-adik akan menegur adik-adik kalau adik-adik tidak melakukan pekerjaan tersebut. Padahal ya adik-adik melakukan pekerjaan rumah tersebut seperti membantu mama membersihkan rumah supaya rumah kita bisa jadi lebih bersih dan terhindar dari virus maupun penyakit. Makanya adik-adik kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua dan mau belajar dari orang tua dan guru kita. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan memberi 3 pesan utama. Pesan pertama yang kakak ingin sampaikan yaitu bahwa Tuhan adalah guru kita selamanya. Tuhan sebagai guru kita akan selalu membimbing kita dan memberikan kita pelajaran. Misalnya saat ulangan atau saat terjadi kesulitan. Akan tetapi, kalau kita tidak mau belajar dengan baik, maka Tuhan akan memberikan hukuman adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus selalu menurut akan pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya adik-adik bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah pesan kedua, yaitu adik-adik harus memiliki sikap seorang pelajar, yaitu adik-adik harus belajar menerima teguran. Dan adik-adik harus menerima saat dinasihati mama, papa, guru, atau orang-orang yang lebih tua. Jadi, kalau adik-adik berbuat salah, seperti berisik, suka mengganggu orang lain, atau bahkan nakal, pasti orang tua akan menegur kalian.
supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, adik-adik tidak boleh ya bersikap melawan nasihat orang tua, tetapi adik-adik harus menurut agar adik-adik bisa menjadi anak-anak yang baik sehingga dapat memuliakan nama Tuhan. Lanjut ke pesan yang terakhir, pesan ketiga, yaitu siapa yang siap belajar akan diberikan hadiah dari Tuhan berupa berkat dan keberhasilan seperti nilai yang baik dan diberikan banyak talenta. Jadi adik-adik harus selalu siap ya untuk belajar. Nah adik-adik, begitulah cerita yang Kakak Ipo sampaikan hari ini dari Kitab Hosea. Nah adik-adik, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah guru kita untuk selama-lamanya. Adik-adik, itulah cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sehat-sehat selalu ya. Bentar lagi ada Kak Ivana nih yang akan menjelaskan tentang aktivitas kita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Aktivitas kita hari ini gampang banget karena hanya menggunakan satu alat bantu, yaitu handphone. Untuk adik-adik di kelas TK dan balita bisa minta tolong sama mama, papa, dan kakaknya ya. Berikut penjelasannya. Adik-adik dapat menemukan lembar aktivitasnya di IG Story PA Paulus JKT. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah mau belajar mengenal teladan Allah. Adik-adik dapat mengisi setiap kolom-kolom ini ya. Seperti apa sih teladan Tuhan Yesus yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Contohnya sama mama, papa, kakak, adik-adik, dan teman-teman kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti yang udah kakak buat ini ya adik-adik. Adik-adik dapat menulis apa saja tentang teladan baik Tuhan Yesus di dalam bubble-bubble ini ya. Berikut ini contohnya. Adik-adik, jangan lupa tunjukkan hasil aktivitasmu dan tag ke PA Paulus JKT dan GPIB Paulus JKT. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Ivana tentang aktivitasnya. Jangan lupa diposting. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah dipersiapkan persembahannya? Dan kita akan menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanmu, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Sekali lagi, ku beri persembahan pada Tuhanmu sambil puji Yesus Juru Selamatku.
bait yang pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanmu sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan menyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kak Zefa undang bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilit gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita ulang bait yang pertama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilit gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita tutup ibadah siang hari ini dengan satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh berkati ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus boleh berkati juga agar adik-adik layan serta kakak-kakak layan dengan para orang tua agar tetap sehat di dalam lindungan Tuhan. Tuhan boleh berkati kegiatan setelah ibadah ini untuk adik-adik serta kakak layan, agar kegiatan-kegiatan adik-adik dan kakak layan boleh di dalam lindungan Tuhan Yesus juga. Ya Bapa, kami serahkan hari ini di dalam tangan-Mu, hanya Tuhanlah yang bisa berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan.